Ya, baik teman-teman, kita akan lanjutkan materinya dengan penyusunan probabilitas transisi, matrik probabilitas. Ya, misalkan di sini sebuah contoh. Di sini ada 3 restoran ayam goreng, Tojoyo, Suharti, Kentucky, ya, di mana ketiga restoran tersebut memiliki jumlah pelanggan 7.000. Nah, hasil dari penelitian pasar terhadap ketiga restoran tersebut disajikan datanya seperti ini, di mana pada bulan pertama ya dan bulan kedua di sini terjadi perubahan. Misalkan Tojoyo awalnya 2000 jadi 2100. Nah, yang 2100 ini, yang 100-nya ini bisa berubah ya, perubahannya bisa dari Suharti ke Tojoyo, Kentucky ke Tojoyo, dan bisa juga dari Tojoyo itu beralih ke Suharti atau ke Kentucky. Jadi kita akan coba lihat dan kita akan susun seperti apa matriks probabilitasnya. Ya. Nah, di sini terdapat data ya. Ya, pelanggan Tojoyo bertambah 100, Suharti kehilangan 700, Kentucky bertambah 600 pelanggan. Dan datanya seperti ini. Jadi, untuk bulan pertama ya dituliskanlah seperti ini. Ya. Kemudian untuk bulan berikutnya ada di bagian atas. Oke. Nah, berarti datanya ya dari Tojoyo ke Tojoyo ada 1600. Dari Tojoyo ke Suharti berarti beralih nih 200. Dari Tojoyo ke Kentucky 200. Suharti ke Tojoyo 400. Suharti tetap di Suharti 2800. Suharti ke Kentucky 800 dan seterusnya. Nah, dari matriks ini ya, matriks data ini kita akan susun matriks probabilitas transisinya. Nah, caranya adalah dengan membagi nilai ya kondisi ini dengan jumlahnya. Misal untuk Tojoyo ya, Tojoyo Tojoyo itu dari Tojoyo ke Tojoyo berarti di sini pelanggan setia nih. Pelanggan setia 1600 dibagi dengan 2000. Ya, berarti 0,8. Kemudian dari Tojoyo ke Suharti berubah nih 200 dibagi dengan 2000. Hasilnya 0,1. Tojoyo ke Kentucky 200 dibagi dengan 2000 dan seterusnya. Dan jika kita lihat ya, di sini kita lihat ya probabilitas pada baris 0,8, 0,1, 0,1. Kalau kita jumlahkan di sini jumlahnya adalah 1. Demikian juga dengan Suharti dan Kentucky. Nah, inilah yang disebut dengan matriks probabilitas. Nah, untuk penyelesaian matriks menyelesaikan analisis Markov ini bisa dengan dua cara ya, yang kita akan gunakan di sini adalah dua cara. Ya, pertama dengan menggunakan probabilitas tree atau pohon probabilitas, yang kedua dengan menggunakan perkalian matriks. Ini untuk contoh yang kendaraan ya, mobil ini misalkan ya, probabilitas tree adalah cara yang nyaman untuk menunjukkan sejumlah terbatas transisi dari suatu proses Markov. Contoh kendaraan umum tadi, dari narik ke narik 0,6, narik ke mogok 0,4 ya. Probabilitas sekarang mogok ya, besok narik 0,8, sekarang mogok, besok mogok 0,2. Bagaimana kita membuat pohon peluangnya atau probabilitas tree-nya. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Ya. Misalkan kita ingin mengetahui peluang narik pada hari ketiga. Hari ketiga. Sini. Ini adalah sekarang, ini besok, dan ini adalah hari ketiga. Oke, ini sekarang ya. Jika hari pertama kondisi kendaraan itu berstatus narik. Oke, kita kembali ke matriksnya seperti ini. Kalau sekarang narik, maka besok kemungkinan ada 2, narik atau mogok dengan probabilitas 0,6 dan 0,4. Oke, kita tuliskan di sini. Ya. Kalau narik 0,6, kalau mogok 0,4. Oke.
ini pada hari kedua. Jika pada hari ketiga, maka kita ya bisa membuat pohon berikutnya, cabang berikutnya. Jika kondisi narik, maka kemungkinan di hari ketiga akan narik atau mogok dengan probabilitas 0,6 dan 0,4 masing-masing. Ya, ini. Sedangkan jika di hari kedua itu mogok, maka di hari ketiga ada dua peluang juga, ya, narik dan mogok. Dengan nilai peluangnya, ya, kalau kondisinya mogok, maka besoknya narik itu 0,8 dan besoknya mogok 0,2. Maka kita tulis di sini, ya, ini adalah narik 0,8 atau kondisi mogok, peluangnya seperti apa. Nah, setelah kita buat pohon peluang, berikutnya kita akan hitung peluang keseluruhan, ya. Kita hitung peluang keseluruhan. Di hari ketiga ini peluang narik itu berapa dan peluang mogok berapa. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan probabilitas hari pertama ke hari kedua. Ini adalah sebuah transisi, dan transisi kedua adalah dari hari kedua ke hari ketiga. Ini adalah transisi kedua. Maka kita bisa kalikan, ya. Jika hari pertama narik, kemudian hari ketiga narik lagi, maka peluangnya adalah 0,6 dikali dengan 0,6. Hasilnya 0,36. Sedangkan peluang hari pertama narik, kemudian hari ketiga mogok, maka kita kalikan probabilitasnya. Ya, 0,6 dikali dengan 0,4. Hasilnya 0,24. Oke. Nah, sekarang seperti apa? Ya, ini kan belum selesai nih. Ini kalau hari keduanya narik. Kalau hari keduanya mogok, bagaimana? Kita tinggal kalikan. Narik 0,6, ya. 0,4 dikali dengan 0,8. Maka jadi 0,32. Sedangkan kalau hari kedua mogok, hari ketiga mogok lagi, dikalikan lagi, ya. 0,4 kali 0,2. Jadi 0,08. Nah, sekarang kita sudah punya probabilitas pada hari ketiga, di mana kita bisa jumlahkan probabilitas yang narik berapa sih? 0,6 jumlahkan dengan 0,32. Sekali lagi, ya, 0,36 dijumlahkan dengan 0,32. Hasilnya 0,68. Sedangkan probabilitas mogok di hari ketiga, ya, kita jumlahkan 0,24 ditambah dengan 0,08. Hasilnya 0,32. Oke. Nah, inilah teman-teman seperti apa probabilitas tree, gitu ya, probabilitas tree. Ini hasilnya. Sekarang ini contoh yang tadi, yang kalau hari pertama narik, peluangnya narik lagi 0,6, peluang mogok 0,32. Tapi kalau hari pertama peluang hari pertama itu kondisinya mogok, maka peluang di hari ketiga narik 0,64, ya, dan mogoknya 0,36. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, kalau misalkan, ya, kita kan hanya ada ada dua peluang nih, narik dan mogok, dan hanya ada hari ini, besok, dan lusa. Nah, nggak terlalu repot gitu kan, cuma 3 hari. Tapi kita mesti membayangkan kalau ditanya itu berapa peluang pada hari ke-50, tentu T ini akan menjadi sangat besar, ya. Maka di sini sudah tidak bisa lagi dengan menggunakan pohon probabilitas. Nah, kita bisa menggunakan dengan perkalian matriks. Bagaimana cara perkalian matriks? Kita simak di video berikutnya.